Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah online GBI Pondok Indah Rayon 1A. Saya mau undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan, buat penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berkata pagi hari ini Engkau layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami sanjung dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami undang Engkau Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hurabataka shikara barabara baya shikara barabara. Hoyarabataka shikara barabara barabataka shikara barabara 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 barabara. Shiara bara 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 baya shikiara bara 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 baya. Yes Lord. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Persembahkan
bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku
Selamanya Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu, selamanya kami memuliakan nama-Mu. Sepanjang umur hidup kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Syarabana-bana-baya, syarabana-bana-bana-bana-baya, syarabana. Yes, Lord. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau hebat bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
kasih-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, Lord. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. 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 Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko
mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam firman-Mu terus yang meneguhkan, yang membangkitkan iman kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu bagi kami, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dan Engkau Tuhan melebihi
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul Tahun P Alef. Mungkin Bapak Ibu banyak mendengar bagaimana kalender orang Yahudi, bahwa pada tanggal 18 September 2020 yang lalu kita memasuki musim yang baru, yang dikatakan tahun 5781 atau P Alef. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, musim yang baru ini itu dimulai dari tanggal 18 September 2020 sampai tanggal 6 September 2021. Nah, kita memasuki musim yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahun 5781 dikatakan P Alef. P itu angka 80. Alef itu angka 1. Nah, ada maksud dan pengertian Tuhan dari angka-angka ini, ya, dari huruf ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau bicara P, angka 80, Musa itu memimpin bangsa Israel mulai umur 80 tahun. Jadi dia mulai usia 80 tahun, Tuhan percayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, saya percaya di perbatasan umur 80 ini, ya, ada maksud Tuhan supaya kita betul-betul meninggalkan perbudakan yang ada di Mesir. Berbicara perbudakan dosa. Jadi hidup kita mulai 80 tahun, ya, Musa mulai umur 80 tahun dan seterusnya, dia sudah hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Meninggalkan dosa. Mesir berbicara kehidupan yang duniawi. Itu kita harus tinggalkan. Dosa-dosa kita harus tinggalkan. Kita mulai berani untuk hidup kudus. Nah, saya percaya bahwa kita semua akan diberkati dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan musim yang baru, ya, musim yang baru, tahun 5781. Saya percaya angka 1 itu berbicara Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada saat P Alef itu berbicara huruf P itu berbentuk mulut, artinya P Alef 5781 artinya apa? Kita harus menggunakan mulut kita di musim yang baru dengan banyak memperkatakan firman Tuhan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mulai dari kitab firman Tuhan Amsal 18 ayat 21. Dikatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang mengemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi berarti hati-hati di dalam musim yang baru ini. Perkataan kita ini ada kuasa. Ya, kalau kita perkataannya benar, maka ada mujizat yang terjadi. Tapi kalau perkataan kita salah, negatif, maka yang terjadi justru kebalikannya, sebaliknya. Ya, nah Bapak Ibu, kita harus hati-hati dalam hal ini. Bagaimana kita menggunakan lidah kita, menggunakan mulut ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, angka 1, ya, dikatakan dia adalah satu-satunya Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, itu kita perlu pegang, ya, persantuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, gaya hidup kita harus berubah. Ya, mulai musim yang baru ini, kita harus banyak menggunakan mulut ini untuk memperkatakan hanya firman Tuhan, bukan gosip, bukan kata-kata yang negatif. Ya, saya pernah mendengar ada seorang ibu, ya, yang tiba-tiba kacamatanya jatuh. Terus tahu-tahu waktu kacamata jatuh itu dia langsung latah bilang, mati. Ya ampun. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus robah nih perkataan kita ini, karena apa yang kita ucapkan itu benar-benar terjadi. Nanti kalau mati beneran gimana? Ya, kita harus robah nih. Ya, kalau ada sesuatu yang negatif, kita harus lawan arus itu. Harus tetap perkatakan yang positif. Ya, mungkin kita katakan bangkit seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, hari ini kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur 40 ayat yang keempat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang 40 ayat yang keempat. Nah, dikatakan seperti ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya, untuk memuji Allah kita. Ya. Nah, ini pesan Tuhan yang kuat, ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita untuk memuji Allah kita. Nah, saya percaya perkataan-perkataan untuk memuji Tuhan pasti perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang positif, ya, perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan inspirasi. Itu yang seperti itu yang Tuhan mau. Nah, lalu apa yang terjadi? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Nah, ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu ya. Di masa-masa pandemi ini, keadaan resesi ekonomi dan sebagainya, penderitaan, sakit penyakit, justru kalau kita tetap perkataan kita positif, tetap kita banyak mengucap syukur, orang bisa melihat lalu heran, wah ini sesuatu yang beda nih ya. Orang bisa menjadi percaya pada Tuhan. Dia tanya, Tuhan mana yang engkau sembah? Kok dalam keadaan begini masih bisa tetap mengucap syukur? Nah, ini memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya percaya hari-hari ini janji Tuhan. Ada satu nyanyian yang baru. Saya percaya ada perkataan-perkataan yang baru memasuki musim yang baru ini. Kita harus rubah gaya hidup kita. Ya, saya percaya dengan kuasa perkataan-perkataan kasih itu dapat menyelamatkan banyak orang. Nah, ini hari-hari ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam memasuki ya tahun P Alef ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang kita perlu belajar bahwa perkataan adalah benih yang ditabur dan berbuah mengikuti kita. Kita baca dulu Amsal 13 ayat 2 ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan Amsal 13 ayat yang kedua bagian A ya. Nah, yang pertama tadi disampaikan perkataan adalah benih yang ditabur dan itu akan berbuah mengikuti kita. Nah, Amsal 13 ayat 2a dikatakan, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari buah mulut seseorang dia akan makan yang baik. Nah, saya mau cerita begini. Waktu dulu saya masih sekolah di SD, SMP, itu rapot saya banyak merahnya. Setiap kali orang tua saya kalau lihat ya hasil ujian, hasil tes, ya sering dipanggil oleh kepala sekolah, ya dikasih tahu orang tuanya bahwa anaknya ini rapotnya kebakaran terus. Nah, lalu waktu keadaan yang seperti itu, ya papa saya begitu lihat begitu, waduh kayaknya hopeless nih, udah nggak ada harapan kali. Tapi mama saya waktu lihat, ya karena mama saya dijamah Tuhan oleh kuasa kesembuhan, dia terima Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lalu dia berkata begini, ya, dia mulai memperkatakan yang baik. Ya, jadi waktu saya rapotnya itu dapat nilai 4, itu didoakan. Wah, supaya matematik kamu dapat 7, 8, ya. Akan terus lebih baik, akan terus lebih baik. Itu selalu perkataannya positif waktu didoakan itu. Nah, saya percaya ini ada kuasa, ya, kuasa karena dikatakan dari buah mulut seseorang dia akan makan yang baik. Jadi kalau dia perkatakan mulut itu positif, baik, akan terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terjadi benar. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah dia doakan itu terus? Nilai-nilai saya mulai, ya, saya juga belajar Bapak Ibu, ya, tetap sekolah belajar walaupun susah, tapi karena kuasa doa juga selalu di perkataan yang positif, selalu saya jadi semangat. Wah, mama katakan dapat 7 dan 8. Wah, saya harus lebih lagi, giat. Ya, lebih semangat lagi. Karena apa? Perkataan yang positif itu yang membangkitkan semangat saya untuk bisa terus sekolah. Nah, puji Tuhan apa yang terjadi terus naik kelas terus di SD, SMP, ya. Naik kelas. Walaupun sempat lolos dari lubang jarum, tapi akhirnya naik kelas sampai akhirnya lulus sekolah. Bapak Ibu, dan sekarang selesai sekolah dapat sarjana, dapat pekerjaan, itu semua anugerah Tuhan. Tapi itu kuasa perkataan. Yang tadinya udah nggak ada harapan ya dalam sekolah itu, waduh, kalau dilihat hasilnya ya berat bener dah, ya sampai dibilang katanya, waduh, orang tua saya selesai sampai bilang begini, udah nggak usah sekolah lagi deh, langsung kerja aja deh, udah berantakan sekolahnya. Tapi saya percaya ini kuasa perkataan. Pada saat mami saya doakan itu, ada satu perubahan, pelan-pelan berubah menjadi baik dan lebih baik, dan akhirnya bisa lulus sekolah. Ini saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ya, yang kita perlu perhatikan dalam memasuki tahun P Alef ini, Bapak Ibu, tahun 5781 ini, berbicara perkataan kita itu menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Nah, saya buka dulu firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 10, ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk membuka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-10. Nanti kita perhatikan, ya. Perhatikan sungguh-sungguh, perkataan ini menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Nah, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, ya, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, ini penting, ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan
atau caci maki dengan caci maki. Wah, ini repot nih kalau begini. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Berapa banyak semua di sini yang mau dipanggil untuk memperoleh berkat? Saya ingin melihat tangan-tangannya. Iya, luar biasa. Walaupun kita ada di rumah-rumah, saya percaya banyak yang angkat tangan ya, karena semua rindu untuk memperoleh berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-10, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wah, ini bahaya ya. Kita harus jaga kalau ingin melihat yang baik ya, termasuk daripada ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ada checklist nih Bapak Ibu. Kita harus perhatikan perkataan-perkataan ini. Yang pertama, ya, sebelum kita berkata-kata, kita perlu mengerti yang pertama, apakah perkataan itu berasal dari sumber yang benar? Karena banyak hoax loh. Ya, hati-hati dengan ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini kalau kita mengedarkan perkataan-perkataan hoax ini yang nggak benar, perkataan-perkataan yang palsu, yang tidak benar, maka kita sedang menyebarkan kejahatan. Nah, ini kita harus waspada Bapak Ibu. Makanya pertama itu kita ada checklist. Yang pertama kita harus perhatikan sungguh-sungguh apakah setiap perkataan yang kita terima itu berasal dari sumber yang benar. Ini penting supaya kita tidak mengedarkan kejahatan. Ya. Nah, yang kedua, kita harus bertanya, apakah pantas untuk diperkatakan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tadi dikatakan ya, kita harus sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara. Ya. Nah, ini perlu juga kita harus hati-hati dalam kita berbicara. Apakah pantas untuk diperkatakan? Ya, saya mau kasih contoh begini. Misalnya saya ya di dalam pelayanan ya, ada pelayan Tuhan ya yang sudah lanjut usia, lebih tua umurnya dari saya. Ya saya tetap menghormati. Masa saya panggil nama? Kan nggak pantas, ya kan? Apalagi kita yang lebih muda, ya kan, manggil yang orang tua, panggil nama-nama. Aduh, ya kan? Juga dalam pekerjaan, ya kita juga mesti melihat pantas nggak untuk kita bicara. Ini penting, ini mempengaruhi, ya kita harus jaga hati nih dalam hal ini. Ya, nah itu dari perkataan kita ini harus berdasarkan kasih Tuhan, ya kan? Nah yang ketiga, apakah penting untuk diperkatakan? Nah kenapa kita harus kembali melihat penting nggak untuk diperkatakan? Seringkali kita juga bisa mudah berkata-kata masa-masa yang lalu. Ya, atau persoalan-persoalan yang lalu diungkit-ungkit seperti suami istri, anak-anak, ya kan? Ya, kan kamu dulu pernah buat salah sama saya, diungkit-ungkit. Padahal udah nggak perlu, itu kan sudah dikubur. Kan kita udah minta maaf, udah lepasin pengampunan. Jadi nggak perlu lagi diungkit-ungkit lagi perkataan itu. Itu membuat heboh, membuat jadi ribut dalam rumah tangga. Termasuk juga dalam pekerjaan. Apa yang sudah lewat, yang sudah dikubur, itu tidak usah diperkatakan lagi. Makanya kita perlu cek apakah penting untuk diperkatakan. Nah yang terakhir, apakah perkataan itu berguna atau membangun? Ya, saya mau kasih contoh begini. Misalnya ada orang sakit, ya, sakit, batuk, pilek, ya, demam, terus kita bilang, kamu memang penyakitan melulu. Nah harusnya kan nggak begitu. Kalau kita perkataan kita membangun, ya, pasti kita akan bilang, oleh biru-biru Yesus kamu sudah disembuhkan. Ya harusnya gitu dong. Itu membangun orang, membangun semangat orang. Ya kalau kita berkata-kata melemahkan orang, menjatuhkan orang, nah ini membuat kita nggak bisa unity, membuat kita nggak bisa naik, ya. Nah ini harus hati-hati dalam setiap perkataan kita. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, ya, poin yang ketiga, perkataan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37, ya. Makanya kita harus hati-hati dalam setiap perkataan kita, karena pada hari penghakiman kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Nah, Matius pasal 12 ya ayat 36 ya sampai 37, Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu, saya mau berikan kesaksian dalam Alkitab saja ya. Lukas 16 ayat 24 ya. Bapak Ibu mungkin pernah baca perikop ini bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Ini sama-sama meninggal ya. Lazarus yang miskin itu kelaparan ya, meninggal. Orang kaya ya juga meninggal pada waktu itu. Bisa aja kekenyangan makan. Ya kan? Sama-sama meninggal. Tapi orang kaya itu masuk di dalam neraka.
orang Lazarus yang miskin itu di pangkuan Abraham. Sampai apa yang terjadi di Lukas 16 ayat 24, kita baca saja ya. Lukas 16 ayat 24 ya. Nah, ini saya ambil contoh ini. Karena ini terjadi ya, terjadi ya. Lukas 16 ayat 24. Nah, di saat-saat waktu dia sudah ada dalam neraka, orang kaya itu, dia katakan begini, Lukas 16 ayat 24 ya. Dia katakan seperti ini. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Coba, sampai dia perintahkan ya. Orang kaya biasanya merintah. Jadi waktu udah di neraka pun juga masih bisa merintah. Dia perintahkan itu ya, berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Suruhlah si Lazarus itu ya untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air ya, dan menyejukkan lidahku. Kenapa lidah yang harus disejukkan? Karena orang kaya ini sempat masuk neraka karena dosa lidah. Makanya dia sampai kepanasan. Dia sampai bilang, "Suruhlah Lazarus itu mencelupkan ujung jari ke dalam air dan untuk menyejukkan lidahku." Nah, ini melalui perkataan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita harus hati-hati dalam setiap perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir, kita harus belajar bersama-sama, perkataan doa kita harus banyak dalam bahasa roh. Nah, ini kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus terlebih dahulu sebelum kita bisa doa di dalam roh. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan demikian? 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ini poin yang terakhir ya. Tapi kita perlu belajar sama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Tuhan berfirman seperti ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu bahasa rahasia. Iblis nggak ngerti. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya kita dengan Bapa di sorga. Jadi waktu kita berdoa di dalam roh, kita berkata dalam bahasa roh, itu kita sedang nembus melawan penguasa-penguasa di udara. Kita perlu. Ya, ini peperangan soalnya. Ya, jadi pada saat kita berdoa itu hanya Bapa yang tahu. Nah, ini sesuatu yang dahsyat. Kenapa dikatakan perlu kita bahasa yang rahasia? Karena gini, di dalam huruf P, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar itu huruf P, itu berbentuk seperti mulut. Nah, di situ ada ruangan yang kosong. Nah, ruangan kosong itu berbentuk huruf Bet, artinya rumah, seperti Bethlehem. Nah, itu Bet-nya artinya rumah. Nah, rumah itu penciptaan artinya. Jadi, dan huruf Bet itu di tempat yang rahasia, di ruangan kosong, ya kan, di dalam huruf P itu, ya tempatnya tersembunyi. Nah, jadi itu hal-hal yang rahasia. Pada saat kita berkata di dalam bahasa roh, kita berdoa dalam roh, kita berdoa hal-hal yang rahasia, maka pasti ada Bet, ada penciptaan yang terjadi. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 26, supaya kita betul-betul pada saat kita berdoa, kita harus banyak berdoa di dalam roh. Ini penting memasuki musim yang baru ini. Nah, Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri itu yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi waktu kita banyak berkata-kata di dalam roh, bahasa roh, ya kita mengungkapkan hal-hal yang rahasia, ya kan? Dan itu roh sendiri yang membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tapi kita berdoa, ya, Bapak Ibu bisa berdoa untuk penderitaan COVID-19 supaya disembuhkan. Kita bisa berdoa dalam roh soal itu. Lalu kita berdoa untuk resesi ekonomi supaya pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kita juga bisa berdoa dalam roh. Juga untuk kesatuan bangsa, ya, supaya bisa unity, ya. Nah, hal-hal banyak hal yang kita bisa doakan waktu kita berdoa dalam roh. Nah, saya percaya Bapak Ibu dengan 4 hal ini, kita belajar bersama-sama memasuki musim yang baru yang dikatakan tahun P Alef, tahun 5781. Ya, kita banyak menggunakan mulut kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Itu saja. Dan saya percaya dengan 4 hal ini, yang pertama, perkataan kita adalah benih yang ditabur. Ya, dan saya percaya itu berbuah mengikuti kita. Jadi banyak tabur perkataan yang positif, banyak tabur yang baik, kita pasti akan makan buahnya. Nah, hal yang kedua, ya, perkataan itu menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Supaya betul-betul kita kembali cek apakah setiap perkataan itu berasal dari sumber yang benar. Ya, jangan sampai kita menyebarkan
kata-kata yang salah, yang hoax ya. Bapak Ibu, iblis ini paling senang kalau disebarkan kata-kata yang nggak benar, kata-kata ya yang hoax, kata-kata yang palsu. Nah itu kan merusak, ya meruntuhkan. Nah Bapak Ibu, dikatakan ya yang kedua, kita harus cek apakah setiap perkataan kita pantas untuk diperkatakan. Ya, jadi kita harus betul-betul ya timbang setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, pantas nggak gitu. Dari ketiga, kita mesti cek apakah itu penting untuk kita perkatakan. Ya, dan yang terakhir, apakah perkataan kita itu sangat berguna membangun saudara-saudara kita. Nah ini penting ya. Dan yang ketiga, kita perlu diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa setiap perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi sangat hati-hati ya, jangan sampai seperti ya orang kaya dan Lazarus yang miskin, jangan sampai ya masuk neraka karena dosa lidah, dosa perkataan, sampai dia kepanasan, dia minta disejukkan oleh air, sampai seperti itu ya kan. Tapi kita betul-betul perkataan kita harus berubah, semua atas dasar kasih Tuhan dan keluar lebih banyak firman ya. Makanya kita perlu setiap hari kita baca firman Tuhan supaya perkataan kita jangan sampai salah. Dan yang terakhir, ini Tuhan sampaikan secara profetik bahwa perkataan doa-doa kita harus banyak dalam bahasa roh. Karena apa? Ya pada saat kita melihat di dalam huruf P tadi, ada ruangan yang tersembunyi, yaitu berbentuk huruf B, artinya penciptaan. Jadi pada saat kita mengucapkan hal-hal yang rahasia di dalam bahasa roh, itu ada penciptaan yang terjadi. Jadi pada saat kita berkata-kata dalam bahasa roh, saya percaya banyak mujizat melalui penciptaan-penciptaan yang Tuhan buat. Karena tidak ada seorang pun yang ngerti, iblis pun tidak ngerti. Dan waktu kita berdoa dalam roh, kita memperkatakan firman Tuhan, dan kita mengatakan hal-hal yang rahasia, maka penciptaan itu terjadi. Ya, banyak hal, kesatuan, kesembuhan, ya pemulihan, ya di dalam ekonomi, apapun. Bapak Ibu yang rindu untuk kita berdoa langsung kepada Bapa, kita mulai belajar ya berdoa di dalam roh. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus, saya mengajak untuk banyak berdoa terus di dalam roh. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh Tuhan mengingatkan kepada kami kembali untuk kami harus waspada dalam setiap perkataan kami. Tuhan, Engkau banyak berfirman hari ini untuk kami boleh menggunakan mulut kami hanya memperkatakan firman Tuhan. Karena kami tahu ada satu kuasa pada saat kami memperkatakan kebenaran. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya, ampuni kami kalau ada perkataan-perkataan negatif yang sempat kami ucapkan. Tuhan, tolong ya Bapa, kuasai setiap lidah kami. Kami mau Tuhan dari diri kami untuk mau memperkatakan yang positif. Tuhan, ampuni dalam setiap perkataan kami, supaya kami akan berkata-kata atas dasar firman-Mu. Kata-kata kami Tuhan ubahkan, ya jangan sampai kami menyebarkan hoax, jangan sampai kami nggak pantas untuk berkata, dan hal yang tidak penting kami jangan sampai kami ucapkan itu Tuhan. Dan biar perkataan kami selalu membangun, menguatkan, dan menjadi inspirasi buat orang lain. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami lebih hati-hati, karena setiap perkataan kami harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan yang terakhir, Tuhan mengajar kami untuk kami boleh berdoa di dalam roh. Biar kami terus banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, rasyantara batakurika rasyantara. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Saya digerakkan hari ini untuk kita berdoa untuk bangsa kita. Oh, rasyantara matagurika rasyantara matagurika rasyantara. Ya rasyantara matagurika rasyantara matagurika rasyantara. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara. Keselamatan untuk jiwa-jiwa Bapa. Kesembuhan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika. Ekonomi Indonesia dipulihkan ya Bapa. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika. Keselamatan buat jiwa-jiwa Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, Tuhan, kasihi Tuhan bangsa kami ya Bapa. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau buat sesuatu yang baru untuk Indonesia.
Oh rasyandara batakuri karasyandara batakuri karasyandara. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, lahirlah Indonesia yang baru. Kami percaya Tuhan, melalui keadaan pandemi ini Tuhan, Engkau sedang memperbesar kapasitas bangsa kami. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Oh rasyandara batakuri karasyandara batakuri karasyandara. Kami serahkan dan percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk membaca firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, puji Tuhan, setiap kali kita makan roti, persekutuan dengan tubuh, dan minum anggur, persekutuan dengan darah Kristus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya kita punya komitmen untuk memberitakan Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan oleh kuasa darahnya kita disembuhkan dan kita diselamatkan. Nah, yang kedua, 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu, kita harus minta ampun terlebih dahulu sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, supaya pada saat kita makan roti dan minum anggur, perkenanan Tuhan turun atas setiap kita, dan kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh mengingat segala kebaikan yang Tuhan Yesus pernah buat dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu. Sejak kami lahir di muka bumi ini, Engkau telah pelihara kami dengan begitu luar biasa, dan kami dibesarkan, dan kami dapat sekolah yang baik, pendidikan yang baik. Lalu kami bekerja Tuhan, dan kami berumah tangga. Tapi di tengah-tengah perjalanan kami sempat jatuh dalam dosa, dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini dengan banyak mencucurkan darah, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau banyak menderita untuk kami sehingga kami boleh diselamatkan. Itu adalah Engkau Tuhan. Engkau banyak tegur kami kalau kami salah. Tuhan, Engkau bawa kami, Tuhan, masuk dalam persekutuan intim dengan Engkau. Dan karena Engkau Tuhan, kami bisa memperoleh keselamatan, dan kami boleh masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni Tuhan, baik dalam perkataan, pikiran, dan perasaan kami, perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menguduskan kami Tuhan, sehingga Engkau melayakan kami masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan dalam persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Tuhan, biar pengurapan-Mu memenuhi setiap kami. Tuhan, hari ini kami boleh disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami boleh dilepaskan Tuhan. Kami boleh dipulihkan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bila-bila Yesus, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Tuhan, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan, ada kelepasan. Mari Bapak Ibu, letakkan tangan kita di atas kepala kita. Kita siap menerima pengurapan Tuhan penuh atas kita. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau buat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sudah terjadi Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan setiap kami. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini ya Tuhan, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman ini akan menuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala cabang kami dan sekaligus sebagai Gembala cabang Rayon 1A ya Tuhan, Bapak Pendeta Jenselo Pranoto ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hikmat
yang berasal daripada Tuhan, otoritas yang berasal daripada Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan, terus menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, terus banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan, istrinya Tuhan, Bu Weliana ya Tuhan, beserta anak-anaknya, Jennifer dan Jeremy ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, Mazmur 91 ya Tuhan, terus ya Tuhan Engkau materaikan dalam kehidupan Bapa Gembala kami. Dan Mazmur 128 Tuhan terus menyertai rumah tangga Gembala cabang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Selo Pranoto ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu ini ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Raharjo ya Tuhan, beserta keluarganya ya Tuhan. Oh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terus ya Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Dan sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, yang menyembah Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan darah Yesus terus ya Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan Bapak Gembala sidang kami Tuhan. Bahkan juga keempat wakilnya ya Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, biarlah Kau berikan kerjasama yang baik ya Tuhan untuk menjalankan misi-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus terus ya Tuhan, oh Tuhan Yesus tersebar ya Tuhan di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan para pelayanan-Mu ini Tuhan dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam tangan-Mu kami serahkan Bapak Gembala sidang kami dan keempat wakilnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ada di dalam rencana Tuhan, bahwa bangsa Indonesia ada di dalam hatinya dan di dalam pikirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan pulihkan bangsa kami dari segala keterpurukan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dari segala keterpurukan masalah yang terjadi Tuhan. Oh dari masalah ekonomi Tuhan, politik dan apapun itu ya Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu Tuhan, oh Engkau anugerahkan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna Kau nyatakan ya Tuhan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil ya Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemerintahan Tuhan Yesus dan jajarannya ya Tuhan. Oh para menteri Tuhan, para pemimpin dari pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil sekalipun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh takut akan Tuhan ya Tuhan. Boleh Tuhan Yesus menyertai kehidupan para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami Kau akan pulihkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien COVID-19 ya Tuhan. Oh Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong Tuhan, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan Tuhan para pasien COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan para pasien COVID-19, bahkan keluarganya Tuhan. Kau berikan kekuatan, penghiburan Tuhan bagi keluarga pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Bahkan juga para dokter ya Tuhan, oh para perawat Tuhan Yesus, para suster ya Tuhan, biarlah Engkau lindungi mereka, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah juga Engkau berikan mereka kesungguhan hati Tuhan dalam melayani para pasien ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pakailah para medis ini Tuhan sebagai alat yang indah di tangan-Mu Tuhan, untuk memulihkan, menyembuhkan Tuhan para pasien COVID-19 ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna itu
Tuhan, menyertai keluarga, para medis Tuhan, dokter Tuhan, suster Tuhan, dan juga para perawat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan ya Tuhan, baik para pasien dan juga para dokter, para perawat, para suster di dalam tangan Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Oh Tuhan, doa kami janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan kedua tangan kita yang kudus, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.